Seorang pemalas pun akan berhasil menjadi seseorang yang sukses. Lalu, bagaimana caranya? Saudaraku, mari simak kisah ini. Kita akan memotivasi dan menemukan kunci kesuksesan dalam hidup kita, walaupun kita seorang pemalas. Di sebuah kota kecil yang cukup padat penduduknya, pagi ini para penduduk desa sedang melakukan berbagai macam aktivitas seperti biasanya. Ada yang berdagang, ada yang berkebun, ada yang menuju perjalanan ke sawahnya, hingga ada beberapa yang tengah bersiap-siap untuk membuka toko-tokonya. Dan di tengah kesibukan para penduduk desa, terlihat seorang anak muda yang tengah bersantai di bawah sebuah pohon di taman. Pemuda itu adalah Junaidi, pemuda yang pemalas dan miskin. Tidak ada sedikit pun kurang dari penampilannya untuk menjadi seorang pemuda yang rajin. Ia memiliki tubuh yang sehat dan tenaga yang kuat, seperti pemuda pada umumnya. Akan tetapi, entah apa yang menghilangkan motivasinya untuk bekerja. Dia tidak mau bekerja keras, tetapi selalu berangan-angan untuk menjadi orang yang kaya di suatu hari nanti. Bahkan untuk makan pun dia mendapatkannya dengan meminta belas kasihan dari para penduduk desa lainnya. Di suatu pagi, terlihat seorang saudagar kaya tengah bersedekah kepada para penduduk desa yang sedang membutuhkan, dengan membagikan masing-masing satu teko susu segar dan satu buah roti gandum yang berukuran cukup besar. Hal ini dilakukan karena bentuk rasa syukur atas segala kelebihan yang diberikan Tuhan terhadap sang saudagar. Junaidi yang mendengarkan berita ini tentu tidak menyia-nyiakan kesempatan dan segera berkumpul untuk mengikuti barisan antrian. Tak lama berselang, susu dan roti yang diharapkannya pun kini telah berada di tangannya. Satu teko susu segar dan satu buah roti gandum yang kelihatannya sangat lezat. Junaidi merasa sangat senang dan segera pulang untuk mengelola susu dan roti itu. Junaidi pun menyiapkan tungku dan kayu bakar yang sudah tersedia di rumahnya. Ia pun merebus susu tersebut. Junaidi berterima kasih kepada sang ayah yang sudah berangkat kerja karena sudah menyediakan semuanya di dapur kecil ini, termasuk 2 potong roti yang tersedia di meja makan. Hingga beberapa saat, suara gelembung air yang telah mendidih terdengar, menandakan susu yang ia rebus kini telah matang. Junaidi mengambil panci berisi susu tersebut, mengambil sebagian isinya sebagai teman rotinya untuk ia sarapan. Dan Junaidi menyimpan sebagian susu itu di samping tempat tidurnya. Ketika ia telah selesai dengan sarapannya, bukannya membantu sang ayah di ladang, Junaidi malah memilih untuk bersantai dan tidur-tiduran di kamarnya. Tak lama kemudian, Junaidi mulai berkhayal menjadi orang yang sangat kaya. Entah bagaimana kesusahannya akan menghilang. Pikirannya beralih ke panci susu yang ada di sampingnya.
Ia berandai-andai. Keesokan harinya, susu di dalam panci itu mengeras dan berubah menjadi keju. Kemudian, aku akan menjualnya di pasar dan menghasilkan uang. Dengan uang yang aku dapatkan, aku akan membeli seekor ayam betina. Ayam ini kemudian akan bertelur dan menetaskan banyak anak-anak ayam lainnya. Kemudian aku akan merawat anak-anak ayam ini hingga besar. Hingga kemudian anak ayam-ayam ini akan menghasilkan ratusan butir telur lainnya. Dan saya akan segera memiliki peternakan ayam sendiri. Hayalan Junaidi terus mengalir semakin jauh, bagaikan aliran sungai yang mengalir. Aku kemudian akan menjual semua ayam-ayam itu, dan hasilnya akan saya belikan beberapa ekor sapi, lalu membuka sebuah peternakan susu, dan semua warga desa di sini akan membeli susu dariku. Saya akan menghasilkan banyak uang dan menjadi sangat kaya. Lalu saya akan membeli banyak perhiasan dan sang raja akan membeli semua perhiasanku dan aku akan menjadi semakin sangat kaya sehingga saya dapat menikahi gadis cantik yang berasal dari keluarga kaya raya. Tak lama kemudian saya akan memiliki putra yang sangat tampan. Dan jika dia jadi anak yang pemalas, aku akan memberinya pelajaran dan akan memukulnya dengan tongkat kayu. Bagaimana mungkin dia menjadi seorang yang pemalas, sedangkan ayahnya seorang yang bisa menghasilkan banyak uang dan kaya raya hanya dari sepanci susu? Khayalan Junaidi benar-benar sudah melampaui batas. Sedangkan ia sedang bermalas-malasan dan berkhayal akan menghukum seorang yang pemalas. Tanpa sadar, ia mengambil tongkat kayu dan mengayunkannya, seolah-olah sedang memukul seorang pemalas. Hingga tak sengaja, tongkat kayu yang sedang ia ayun-ayunkan mengenai panci yang berisi susu di sampingnya hingga tumpah. Dan barulah ia tersadar dari khayalannya. Junaidi terdiam sejenak, mencerna kekacauan yang telah ia perbuat. Ia pun membersihkan tumpahan susu tersebut, lalu melanjutkan khayalannya. Hingga keesokan paginya, Junaidi memutuskan untuk berjalan-jalan di desa. Ia berharap hari ini ada orang yang baik yang akan bersedekah. Tidak ada yang berubah, kehidupannya tetap miskin dan mengharapkan bantuan orang lain. Saudaraku, kita seringkali tidak sadar diri dan berharap mencapai banyak hal dalam hidup. Namun, yang kita lakukan hanyalah berdiam diri tanpa tindakan. Dan ini merupakan kenyataan yang memalukan. Bagaimana jika kita mulai mengajukan aturan dalam pikiran kita? Tindakan kita harus sejalan dengan impian kita. Jika kita ingin sukses, kuncinya adalah kerja keras. Jika ingin berhasil, kuncinya adalah disiplin. Jika kita membutuhkan pertolongan Tuhan, kuncinya adalah berdoa. Jadi, meskipun kita mungkin pemalas, kita masih bisa mencapai kesuksesan dengan mengubah kebiasaan kita. Bagaimana saudaraku untuk kisah kali ini? Silakan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan nantikan video inspiratif berikutnya.